Suatu ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam murung. Beliau murung karena apa? Beliau murung mikirkan kita. Mikirkan umatnya. Beliau berpikir, bagaimana nasib umat saya nanti kalau saya sudah tidak ada? Kalau sekarang saya masih ada yang menyimpang, tinggal saya ingatkan. Ada yang berselisih, tinggal saya damaikan. Tapi nanti ketika saya sudah tidak ada, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingatkan mereka? Siapa yang akan damaikan mereka? 1400 tahun yang lalu ada sosok manusia yang begitu pikirkan keselamatan kita. Karena beliau kekasih Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui mengirim Jibril. Lalu turunlah Jibril bertemu beliau. Wahai Muhammad, apa yang engkau risaukan? Aku risau pikirkan umatku nanti setelah aku tinggalkan. Banyak yang menyimpang, banyak lakukan dosa, banyak yang maksiat. Siapa yang ingatkan mereka? Ada salam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Muhammad, kata Jibril, bagi umatmu yang berdosa, bagi umatmu yang maksiat, sepanjang hidupnya maksiat, tapi setahun sebelum dia meninggal dunia dia bertobat, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nabi bilang apa? Kelamaan. Kalau setahun sebelum meninggal, kayaknya umat saya tidak mampu. Mohonkan sama Allah lebih singkat lagi. Kembali Jibril kepada Allah subhanahu wa ta'ala, balik lagi kepada Nabi. Jibril bilang apa? Muhammad, umatmu mau berbuat maksiat, mau berbuat dosa, tapi sebulan sebelum meninggal dunia dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan terima taubatnya. Nabi bilang apa? Saya tahu umat saya Jibril, sebulan pun kata Nabi tidak akan sanggup dia. Dia akan terus bermaksiat, dia akan terus nipu, dia akan terus nyuri, dia lalaikan sholatnya. Sebulan sebelumnya dia harus bertobat, kayaknya tidak bisa. Jibril, mohonkan sama Allah lebih singkat lagi. Jibril balik kepada Allah, balik lagi kepada Nabi. Jibril bilang apa? Tenang Muhammad, umatmu sebesar apapun dosanya, seminggu sebelum meninggal dia bertobat, Allah terima tobatnya. Jibril, saya paham umat saya. Saya yakin dia tidak sanggup. Seminggu sebelum meninggal dunia pun kayaknya dia tidak ingat untuk bertobat. Jibril, mohonkan sama Allah lebih singkat lagi. Jibril, kata Nabi, karena Nabi begitu mencintai kita. Jibril balik kepada Allah, balik lagi kepada Nabi. Muhammad, sebesar apapun dosa umat Muhammad, sehari sebelum meninggal dunia dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Lagi-lagi Nabi bilang apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sehari Jibril, karena banyak juga umat saya sampai meninggal dunia dalam keadaan maksiat. Mohonkan sama Allah lebih singkat lagi, kata Nabi. Jibril balik kepada Allah, balik lagi kepada Nabi Muhammad. Muhammad, salam Allah subhanahu wa ta'ala spesial untuk umatmu. Sebesar apapun dosanya, umurnya dia habiskan untuk bermaksiat, tetapi ketika sesak napasnya sakaratul maut, bolak-balik napasnya turun naik sakaratul maut, sempat matanya menatap ke atas, bergerak hatinya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ampuni umatmu wahai Muhammad. Luar biasa cintanya beliau kepada kita. Namun kadang-kadang kita bapak-bapak, ibu-ibu, Allah tidak pernah bosan-bosan mengampuni kita.
Namun kadang-kadang kita yang bosan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar mungkin meluangkan waktu kita untuk menghadiri majlis, sekedar mungkin untuk kita hadir di acara-acara doa bersama, acara munajat untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kelalaian kita. Padahal bisa jadi, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kesulitan ekonomi yang sekarang melanda kita, permasalahan keluarga yang sekarang kita alami, bisnis kita bangkrut bapak-bapak, ibu-ibu, panen kita gagal bapak-bapak, ibu-ibu, bisa jadi karena dosa-dosa kita. Kita sering kecewa, kenapa rumah tangga saya tidak harmonis? Kita sering kecewa, kok anak-anak saya tidak berbakti. Kita sering protes, kok orang tua saya sudah berkelahi. Tetapi kita tidak pernah mencoba menciptakan suasana kebaikan di rumah kita. Kita tidak pernah coba setiap hari dawamkan baca Al-Quran. Kita tidak pernah bangun tengah malam sujud panjang mohon, ngadu, mengeluh sama Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya rumah kita itu menjadi energi kebaikan, sehingga kekecewaan kita insya Allah akan berganti menjadi kegembiraan.